Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Link live streaming Timnas Indonesia versus Jepang Piala Asia U17. Pertandingan panas kembali menanti perjuangan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026. Kali ini, skuad Garuda Muda akan menghadapi salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia, yakni Timnas Jepang U17. Duel yang berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 22 WIB ini dipastikan bakal menyita perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Banyak supporter Indonesia sudah tidak sabar menantikan bagaimana perjuangan para pemain muda Garuda saat mencoba menghadapi kekuatan Jepang yang terkenal dengan permainan cepat, disiplin, dan teknik tinggi. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia U17 setelah hasil yang diraih pada laga sebelumnya. Skuad Garuda Muda sempat memberikan kejutan besar ketika berhasil menaklukkan Cina dan membuat publik Indonesia penuh optimisme. Namun pada pertandingan berikutnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 2 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut tentu menjadi pelajaran penting bagi anak-anak asuh Indonesia untuk tampil lebih tenang dan lebih efektif saat menghadapi lawan kuat seperti Jepang. Meski Jepang lebih diunggulkan di atas kertas, peluang Timnas Indonesia tetap terbuka. Dalam sepak bola usia muda, kejutan bisa terjadi kapan saja. Apalagi semangat juang para pemain Indonesia seringkali menjadi kekuatan tambahan yang sulit diprediksi lawan. Dukungan supporter juga diyakini akan memberikan energi besar bagi Garuda Muda untuk tampil habis-habisan di pertandingan nanti. Laga melawan Jepang diprediksi berlangsung dengan tempo cepat sejak menit awal. Jepang dikenal memiliki organisasi permainan yang sangat rapi serta kemampuan menyerang yang tajam. Namun Indonesia juga punya modal kecepatan dan semangat pantang menyerah. Banyak pendukung berharap Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dan setidaknya meraih hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Bagi kalian yang ingin menyaksikan pertandingan ini, duel seru antara Timnas Indonesia U17 melawan Jepang U17 bisa disaksikan melalui platform streaming resmi Vision Plus. Pertandingan ini dipastikan menjadi salah satu laga paling dinantikan di fase grup Piala Asia U17 2026 karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda. Indonesia dengan semangat juangnya, sementara Jepang hadir dengan kualitas teknik dan pengalaman sepak bola usia muda yang sudah terkenal di Asia. Atmosfer pertandingan nanti diyakini bakal luar biasa panas. Para pemain muda Indonesia tentu sadar bahwa jutaan masyarakat tanah air akan memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing melawan tim-tim elit Asia. Banyak pendukung berharap Garuda Muda bisa tampil tanpa rasa takut dan berani memberikan perlawanan maksimal kepada Jepang. Selain pertandingan yang menarik, banyak penonton juga penasaran dengan strategi yang akan digunakan Indonesia. Setelah menghadapi Qatar, tim pelatih tentu sudah melakukan evaluasi besar-besaran. Konsentrasi di lini belakang dan efektivitas serangan kemungkinan akan menjadi fokus utama agar Indonesia tidak mudah kehilangan momentum saat menghadapi tekanan Jepang. Jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan peluang dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa membuat kejutan besar di pertandingan ini. Dukungan dari masyarakat Indonesia jelas menjadi faktor penting. Di media sosial, antusiasme supporter mulai terasa menjelang laga besar ini. Banyak yang optimis Garuda Muda bisa bangkit dan memberikan penampilan terbaik. Semangat nasionalisme juga semakin terasa karena pertandingan ini dianggap sebagai ajang pembuktian generasi muda sepak bola Indonesia di level Asia. Karena itu, mari kita ramaikan dukungan untuk Timnas Indonesia U17. Tulis komentar terbaik kalian untuk memberi semangat kepada Garuda Muda. Dan buat kalian yang benar-benar mendukung perjuangan Timnas Indonesia, coba tuliskan Indonesia di dadaku di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa agar Garuda Muda bisa tampil maksimal saat menghadapi Jepang malam nanti. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia U17 mampu memberikan kejutan besar melawan Jepang? Komentar warga Jepang usai jumpa Timnas Indonesia lagi. Pertemuan kembali antara Timnas Indonesia dengan Jepang di fase grup Piala Asia 2027 langsung memancing banyak reaksi dari publik negeri Sakura. Hasil undian yang menempatkan skuad Garuda di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand dianggap sebagai salah satu grup paling panas di turnamen nanti.
Tidak sedikit warga Jepang yang mulai membicarakan peluang tim mereka, namun menariknya, nama Indonesia juga ikut menjadi sorotan utama. Bahkan sebagian netizen Jepang mulai mengingat bagaimana perkembangan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Bagi banyak pecinta sepak bola Asia, grup ini memang terasa seperti grup neraka. Jepang datang dengan status salah satu raksasa Asia sekaligus langganan tampil di Piala Dunia. Sementara, Qatar berstatus juara bertahan Piala Asia dan juga tampil di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, ada Thailand yang selalu dikenal sebagai lawan berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Namun, justru kehadiran timnas Indonesia membuat persaingan grup ini semakin menarik untuk dibahas. Terutama setelah era kepelatihan John Hartman yang mulai menanamkan mental berani kepada para pemain Garuda. John Hartman sendiri menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh datang ke turnamen dengan rasa minder. Menurutnya, dalam sebuah turnamen besar, segala kemungkinan bisa terjadi. Ia percaya jika Indonesia mampu meraih hasil bagus di grup berat seperti ini, maka peluang untuk melangkah lebih jauh akan terbuka. Pernyataan itu ternyata juga ikut diperhatikan oleh netizen Jepang. Sebagian dari mereka menganggap Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan begitu saja. Salah satu komentar warga Jepang bahkan cukup menarik perhatian. Mereka menilai Jepang dan Qatar memang masih menjadi favorit utama untuk lolos dari fase grup. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kekalahan dari Indonesia atau Thailand akan menjadi hasil yang memalukan bagi tim sekelas Jepang maupun Qatar. Komentar seperti ini menunjukkan bahwa publik Jepang tetap menghormati perkembangan kekuatan lawan-lawannya. Mereka sadar bahwa sepak bola Asia kini semakin merata dan tidak ada pertandingan yang benar-benar mudah. Ada juga netizen Jepang yang menyoroti potensi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyebut bahwa jika Indonesia kembali tampil dengan skuad terbaik yang dipenuhi pemain naturalisasi berkualitas, maka Qatar bisa berada dalam masalah besar. Apalagi beberapa pemain Indonesia yang berkarir di Eropa dinilai punya kemampuan fisik dan mental bertanding yang jauh meningkat dibanding generasi sebelumnya. Komentar ini tentu menjadi sinyal bahwa perkembangan timnas Indonesia mulai diperhitungkan secara serius oleh negara-negara kuat Asia. Menariknya lagi, sebagian warga Jepang juga tidak terlalu percaya diri terhadap Qatar. Ada komentar yang menyebut Qatar sering tampil kuat ketika bermain sebagai tuan rumah, namun terlihat berbeda ketika bermain di tempat netral atau tandang. Meski begitu, mereka tetap menganggap Qatar sebagai ancaman serius karena pengalaman dan kualitas pemain yang dimiliki. Situasi inilah yang membuat grup F diprediksi akan berlangsung sangat ketat sejak pertandingan pertama. Sementara itu, Thailand juga disebut tidak boleh diremehkan. Netizen Jepang mengingatkan bahwa Thailand memiliki permainan cepat dan disiplin yang bisa merepotkan siapa saja. Hal ini membuat Jepang merasa bahwa mereka harus tampil maksimal sejak awal turnamen dan tidak boleh memulai kompetisi dengan lambat seperti beberapa turnamen sebelumnya. Komentar-komentar seperti ini memperlihatkan bahwa publik Jepang cukup waspada terhadap seluruh lawan di grup termasuk timnas Indonesia. Bagi para pendukung Garuda, hasil undian ini memang menghadirkan tantangan yang luar biasa berat. Namun di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing melawan tim-tim elit Asia. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia sering menunjukkan perkembangan besar baik dari segi permainan, mental, maupun kualitas individu pemain. Tidak heran jika kini publik Jepang mulai membicarakan Indonesia dengan cara yang berbeda. Atmosfer pertandingan nanti dipastikan bakal panas. Jepang tentu ingin menunjukkan status mereka sebagai penguasa Asia. Qatar datang dengan misi mempertahankan reputasi sebagai juara bertahan. Thailand ingin membuktikan diri sebagai kekuatan utama Asia Tenggara. Sedangkan timnas Indonesia membawa harapan jutaan supporter untuk mencetak sejarah baru di Piala Asia 2027. Kini pertanyaannya, mampukah skuad Garuda membuat kejutan besar di grup neraka ini? Atau justru Jepang dan Qatar akan benar-benar mendominasi seperti prediksi banyak netizen negeri Sakura? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2027 nanti. Permintaan Bung Ropan ke PSSI usai satu grup dengan Jepang dan Qatar. Hasil undian Piala Asia 2027 benar-benar membuat publik sepak bola Indonesia langsung heboh. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup F
bersama 3 lawan berat, yakni Jepang, Qatar, dan Thailand. Banyak yang langsung menyebut grup ini sebagai salah satu grup paling sulit di turnamen Banti. Pasalnya, Jepang dikenal sebagai raksasa Asia yang langganan tampil di Piala Dunia, sementara Qatar datang dengan status juara bertahan Piala Asia. Belum lagi Thailand yang selama ini selalu menjadi rival kuat Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut membuat banyak pengamat sepak bola mulai memberikan komentar dan analisis mereka. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah pernyataan dari Bung Ropan. Dalam kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan menyebut hasil undian ini memang berat, tetapi bukan berarti timnas Indonesia harus menyerah sebelum bertanding. Menurutnya, justru inilah tantangan sesungguhnya bagi skuad Garuda untuk membuktikan kualitas mereka di level Asia. Bung Ropan menegaskan bahwa timnas Indonesia harus berani menghadapi siapapun lawannya. Ia menyebut Jepang dan Qatar memang berada di level yang sangat tinggi, namun sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Karena itu, mental bertanding dan kesiapan tim menjadi hal yang sangat penting. Ia juga percaya bahwa Indonesia punya peluang untuk bersaing jika melakukan persiapan dengan serius sejak sekarang. Namun di balik optimismenya tersebut, Bung Ropan juga memberikan permintaan khusus kepada PSSI dan pelatih John Herdman. Ia meminta agar federasi bergerak cepat untuk menambah kekuatan timnas Indonesia, terutama di lini depan. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas agar bisa benar-benar bersaing dengan tim-tim besar seperti Jepang dan Qatar di Piala Asia 2027 nanti. Bung Ropan bahkan menyebut beberapa nama pemain yang menurutnya layak segera diproses naturalisasinya. Salah satunya adalah Dean Zandbergen, yang disebut bisa menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini serang timnas Indonesia. Kehadiran striker tambahan dianggap sangat penting karena Indonesia membutuhkan variasi serangan dan penyelesaian akhir yang lebih tajam ketika menghadapi lawan kuat. Selain itu, Bung Ropan juga menyoroti nama Luke Vickery. Ia menilai pemain muda tersebut memiliki kemampuan bermain melebar dan sangat cocok dengan gaya permainan cepat yang diinginkan timnas Indonesia. Menurutnya, Luke Vickery bisa menjadi senjata tambahan yang membuat lini serang Garuda semakin berbahaya, terutama saat menghadapi pertahanan disiplin milik Jepang dan Qatar. Tidak hanya di sektor penyerangan, Bung Ropan juga meminta PSSI memperhatikan lini tengah timnas Indonesia. Ia menyebut nama Laurin Ulrich sebagai pemain yang punya kualitas besar dan bisa menjadi aset penting untuk masa depan Garuda. Kehadiran pemain seperti Laurin Ulrich diyakini dapat membuat permainan Indonesia lebih kreatif dan lebih tenang saat menghadapi tekanan dari lawan-lawan besar. Menurut Bung Ropan, sekarang semuanya bergantung kepada keseriusan PSSI dan John Herdman dalam bergerak cepat. Ia menilai waktu menuju Piala Asia 2027 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat kedalaman skuad. Sebab jika hanya mengandalkan pemain yang ada sekarang tanpa tambahan kualitas baru, Indonesia diprediksi akan sangat kesulitan menghadapi ketatnya persaingan di grup F. Meski begitu, Bung Ropan tetap percaya timnas Indonesia memiliki peluang untuk membuat kejutan. Ia melihat perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi berkualitas, dan dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia dianggap mampu memberikan perlawanan kepada siapa saja. Kini publik Indonesia tentu berharap PSSI benar-benar mendengar masukan tersebut. Apalagi target timnas Indonesia bukan hanya sekedar tampil di Piala Asia, tetapi juga menciptakan sejarah baru dengan melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut. Jepang dan Qatar memang sangat kuat, namun bukan berarti tidak bisa dilawan. Justru pertandingan melawan tim besar seperti itu bisa menjadi panggung pembuktian bagi skuad Garuda. Menarik untuk dinantikan bagaimana langkah PSSI dan John Herdman dalam beberapa bulan ke depan. Apakah akan ada tambahan pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia? Ataukah skuad yang ada sekarang sudah cukup untuk bersaing di grup F? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu lolos dari grup berat bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia 2027? Live Timnas Indonesia versus Qatar di Piala Asia U17 disaksikan di sini. Pertandingan panas dan penuh gengsi akan kembali dijalani Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026. Hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi tuan rumah
sekaligus lawan kuat dari Timur Tengah, Timnas Qatar U17 dalam laga kedua fase grup yang dipastikan berlangsung sengit sejak menit awal. Duel penting ini akan digelar di King Abdullah Sports City dan disiarkan langsung oleh RCTI mulai pukul 23.30 WIB. Buat kalian pecinta sepak bola tanah air, jangan sampai ketinggalan pertandingan yang satu ini, karena hasil akhirnya bisa menentukan langkah Indonesia menuju babak berikutnya, sekaligus membuka jalan menuju Piala Dunia U17. Saat ini posisi Timnas Indonesia U17 sedang berada dalam situasi yang cukup menguntungkan setelah berhasil meraih kemenangan penting pada laga pertama. Garuda Muda sukses menumbangkan China dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B. Jumlah poin Indonesia memang sama dengan Jepang, namun Garuda Muda kalah selisih gol karena Jepang berhasil menang 3-1 atas Qatar di pertandingan sebelumnya. Meski demikian, kemenangan di laga pembuka menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri para pemain muda Indonesia. Kini fokus utama tentu tertuju pada laga melawan Qatar malam nanti. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan 3 poin biasa, tetapi juga bisa menjadi penentu nasib Indonesia di turnamen ini. Jika berhasil mengalahkan Qatar, maka Indonesia dipastikan mengoleksi 6 poin dan otomatis mengamankan tiket ke babak 8 besar. Tidak hanya itu saja, kemenangan tersebut juga akan membawa Garuda Muda semakin dekat, bahkan berpeluang besar memastikan tempat di ajang Piala Dunia U17. Karena itulah, laga malam nanti terasa begitu spesial dan sangat dinantikan oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Namun tentu saja pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Qatar dipastikan bangkit dan tampil habis-habisan setelah sebelumnya dipermalukan Jepang. Sebagai tuan rumah, mereka jelas tidak ingin kembali kehilangan poin di depan pendukung sendiri. Selain itu, jika melihat catatan pertemuan di ajang Piala Asia U17, Indonesia juga belum pernah meraih kemenangan atas Qatar. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, Indonesia hanya mampu meraih 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Statistik ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda Muda untuk mematahkan rekor buruk tersebut malam nanti. Meski begitu, publik sepak bola Indonesia tetap memiliki alasan kuat untuk optimis. Penampilan disiplin, semangat juang tinggi, dan mental pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia pada laga pertama menjadi bukti bahwa tim ini memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Dukungan masyarakat Indonesia juga menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Apalagi pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di RCTI, sehingga jutaan pasang mata dipastikan akan memberikan doa dan dukungan dari rumah masing-masing. Buat kalian yang penasaran dengan hasil pertandingan nanti, kalian juga bisa langsung melihat hasil akhirnya di thumbnail video ini. Apakah Garuda Muda mampu kembali membuat kejutan dan mengalahkan Qatar? Ataukah justru tuan rumah yang berhasil bangkit di depan pendukungnya sendiri? Semua jawabannya akan terungkap malam nanti dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung panas dan penuh drama. Mari kita terus berikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia U17 agar bisa mengharumkan nama bangsa di level Asia. Dan buat kalian semua, jangan lupa tuliskan huruf P di kolom komentar sebagai bentuk dukungan penuh untuk perjuangan Garuda Muda malam ini. Semoga Indonesia berhasil meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh di Piala Asia U17 2026. Timnas Indonesia U17 berpeluang cetak rekor baru. Pertandingan Timnas Indonesia lawan Qatar bisa menjadi malam yang sangat bersejarah bagi Timnas Indonesia U17. Bukan hanya soal kemenangan atau 3 poin semata, tetapi Garuda Muda kini berada di ambang pencapaian luar biasa yang belum pernah dibayangkan banyak orang beberapa tahun lalu. Di ajang Piala Asia U17 2026, Indonesia berpeluang mencetak rekor baru dengan membuka jalan menuju penampilan ketiga secara beruntun di ajang Piala Dunia U17. Sebuah pencapaian yang tentu akan menjadi bukti nyata bahwa sepak bola usia muda Indonesia sedang berkembang ke arah yang sangat positif. Harapan besar itu muncul setelah penampilan mengejutkan Garuda Muda pada laga pembuka Grup B. Anak asuh pelatih lokal Indonesia tampil penuh percaya diri saat menghadapi Tiongkok U17.
Banyak yang awalnya meragukan kemampuan Indonesia karena lawan memiliki kualitas dan ranking yang cukup baik di level Asia. Namun yang terjadi di lapangan justru membuat publik bangga. Indonesia tampil disiplin, agresif, dan penuh semangat juang hingga akhirnya berhasil mengamankan kemenangan penting dengan skor tipis namun sangat berarti. 3 poin pertama itu kini menjadi modal besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kemenangan atas Tiongkok membuat posisi Indonesia sangat menguntungkan di klasemen sementara Grup B. Kini fokus sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Timnas Qatar U17 yang akan berlangsung malam nanti pukul 23.30 WIB. Laga ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Namun bagi Indonesia, pertandingan ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Jika Garuda Muda berhasil mengalahkan Qatar dan di pertandingan lain Jepang tidak kalah dari Tiongkok, maka Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat final meskipun masih menyisakan 1 pertandingan lagi di fase grup. Situasi tersebut tentu menjadi peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Sebab sesuai regulasi turnamen, setiap tim yang berhasil menembus babak perempat final otomatis akan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia U17. Artinya, kemenangan malam nanti bisa membawa Indonesia semakin dekat dengan sejarah baru. Jika berhasil lolos, maka Indonesia akan mencatatkan diri tampil di Piala Dunia U17 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya, Garuda Muda tampil pada edisi 2023 sebagai tuan rumah, lalu kembali lolos di edisi 2025 setelah berhasil mencapai perempat final Piala Asia U17. Pencapaian itu tentu bukan hal kecil. Dulu Indonesia sering dianggap hanya sebagai pelengkap di turnamen kelompok umur Asia. Namun sekarang situasinya mulai berubah. Kehadiran Indonesia secara konsisten di level dunia menunjukkan bahwa pembinaan pemain muda mulai berjalan ke arah yang benar. Banyak talenta muda bermunculan dengan kualitas yang semakin baik, mental bertanding yang kuat, dan keberanian menghadapi tim-tim besar Asia. Bahkan saat melawan Tiongkok kemarin, Garuda Muda mampu menunjukkan organisasi pertahanan yang solid, serta serangan balik cepat yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Di sisi lain, Qatar datang ke pertandingan ini dengan tekanan besar setelah kalah dari Jepang pada laga pertama. Hal tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Jika mampu tampil tenang dan disiplin seperti pertandingan sebelumnya, bukan tidak mungkin Garuda Muda kembali membuat kejutan besar malam nanti. Dukungan masyarakat Indonesia tentu akan menjadi tambahan motivasi luar biasa bagi para pemain muda yang sedang berjuang membawa nama bangsa di level internasional. Kini seluruh pecinta sepak bola tanah air menunggu apakah sejarah baru benar-benar bisa tercipta malam nanti. Apakah Timnas Indonesia U17 mampu mengunci tiket menuju babak perempat final sekaligus membuka jalan menuju Piala Dunia U17 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut? Ataukah Qatar justru berhasil menghentikan langkah Garuda Muda? Semua jawabannya akan ditentukan di pertandingan nanti malam yang dipastikan penuh ketegangan dan emosi. Buat kalian pecinta sepak bola Indonesia, jangan lupa terus memberikan dukungan terbaik untuk Garuda Muda. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian rekor baru Timnas Indonesia U17 bisa tercipta malam ini? Mari ramaikan kolom komentar dan terus dukung perjuangan Garuda Muda sampai akhir. Kurniawan ingin Timnas Indonesia tak kehilangan nyali. Pertandingan besar akan kembali dijalani Timnas Indonesia U17 malam ini saat menghadapi Timnas Qatar U17 dalam lanjutan fase grup Piala Asia U17 2026. Jelang duel penting tersebut, pelatih Garuda Muda Kurniawan Dwi Yulianto memberikan pesan tegas kepada para pemainnya agar tidak kehilangan nyali menghadapi tekanan tuan rumah. Menurutnya, semangat juang dan mental bertarung menjadi kunci utama jika Indonesia ingin kembali menciptakan kejutan di turnamen ini. Kemenangan tipis 1-0 atas China pada laga pertama memang menjadi modal yang sangat berharga bagi skuad Garuda Muda.
Hasil itu bukan hanya memberikan 3 poin penting, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri para pemain muda Indonesia. Namun, Kurniawan Dwi Yulianto mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Justru pertandingan melawan Qatar akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan kualitas tim. Bermain melawan tuan rumah tentu bukan perkara mudah, karena tekanan supporter dan atmosfer pertandingan dipastikan jauh lebih panas dibanding laga sebelumnya. Meski begitu, Kurniawan tidak ingin anak asuhnya merasa takut atau kehilangan keberanian. Ia meminta para pemain tetap menjaga fighting spirit sejak menit awal hingga pertandingan selesai. Baginya, keberanian dalam bermain akan menjadi modal penting untuk menghadapi agresivitas Qatar yang terkenal cepat dan berbahaya saat melakukan serangan. Pelatih yang juga mantan striker timnas Indonesia itu mengaku cukup puas dengan kondisi tim sejauh ini. Semangat para pemain disebut masih sangat bagus dan suasana di dalam skuad juga penuh optimisme menjelang pertandingan penting malam nanti. Tidak hanya memberikan motivasi, Kurniawan Dwi Yulianto juga sudah mempersiapkan strategi khusus untuk meredam permainan Qatar. Setelah mempelajari kekuatan lawan, ia menilai ancaman terbesar Qatar datang dari sektor sayap. Dua winger Qatar disebut memiliki kecepatan tinggi dan sangat agresif saat melakukan penetrasi. Selain itu, lini depan mereka juga dihuni striker yang cepat serta berbahaya dalam duel terbuka. Karena itulah, Indonesia harus tampil disiplin dan tidak boleh lengah sedikit pun sepanjang pertandingan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Kurniawan meminta para pemain Indonesia lebih agresif memotong aliran bola sejak di lini tengah. Tujuannya agar Qatar tidak leluasa mengirim suplai bola ke area sayap yang menjadi kekuatan utama mereka. Strategi ini dinilai cukup penting karena jika winger Qatar mendapatkan ruang bebas, maka pertahanan Indonesia bisa berada dalam tekanan besar. Oleh sebab itu, koordinasi antar lini dan kerjasama seluruh pemain akan menjadi faktor yang sangat menentukan hasil pertandingan malam nanti. Laga melawan Qatar sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi langkah Indonesia di turnamen ini. Jika berhasil meraih kemenangan, maka peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak perempat final akan terbuka sangat lebar. Bahkan, Indonesia juga bisa langsung mengamankan tiket menuju Piala Dunia U17 jika hasil pertandingan lain mendukung. Situasi ini tentu membuat pertandingan malam nanti terasa seperti final leg awal bagi kedua tim. Qatar pasti akan tampil habis-habisan demi menjaga peluang mereka, sementara Indonesia ingin melanjutkan momentum positif setelah sukses mengalahkan China. Melihat performa Indonesia pada laga pertama, harapan untuk kembali menciptakan kejutan tentu sangat terbuka. Garuda Muda menunjukkan permainan disiplin, kerja keras, dan mental yang cukup kuat menghadapi tekanan lawan. Kini tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan tidak kehilangan keberanian saat menghadapi Qatar. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu akan menjadi tambahan energi bagi para pemain muda yang sedang berjuang membawa nama bangsa di level Asia. Malam nanti akan menjadi pembuktian besar bagi timnas Indonesia U17. Apakah Garuda Muda mampu menjaga nyali dan kembali meraih kemenangan penting? Ataukah Qatar berhasil memanfaatkan status tuan rumah untuk bangkit? Semua akan terjawab di atas lapangan dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh drama. Buat kalian para pendukung Garuda Muda, jangan lupa terus berikan doa dan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia U17. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian, Indonesia mampu mengatasi tekanan Qatar dan menjaga nyali hingga akhir pertandingan malam nanti?